panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun acara hari ini merupakan kerjasama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk selama 4 hari ke depan mengadakan lokakarya Klinik Etik dan Hukum tahun 2016. Komisi Yudisial sebagai lembaga etika memiliki kepentingan yang lebih dalam penguatan etika berbangsa. Sebagai satu-satunya lembaga etika yang keberadaannya diatur dalam konstitusi, Komisi Yudisial memegang peran penting dalam gerakan etika dan moral. Untuk itu, Komisi Yudisial melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dan surat perjanjian kerjasama dengan 13 perguruan tinggi di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ketua Komisi Yudisial sementara, Maradaman Harahap, dalam sambutannya menyampaikan, dengan berjalannya program KEH dan adanya penambahan mitra, maka Komisi Yudisial merasa perlu untuk menyelenggarakan kegiatan guna menyamakan pandangan, pemahaman, dan pembekalan terkait teknis maupun substansi bagi para peserta dan mentor dalam rangka mengelola program klinik etik dan hukum pada tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang kami hormati rekan-rekan anggota Komisi Yudisial yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Kepala Biro, yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI, Kepala Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, yang kami hormati juga para dekan Fakultas Hukum yang hadir pada malam hari ini, para narasumber, para mentor dan panitia lokakarya klinik etik dan hukum yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat menyelenggarakan kegiatan lokakarya klinik etik dan hukum yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 2016 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Hadirin hadirat yang kami hormati, Komisi Yudisial sebagai satu-satunya lembaga etik yang keberadaannya diatur dalam konstitusi negara, berupaya mengingatkan kembali tentang pentingnya gerakan etika dan moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang penegakan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan merangkul elemen lembaga penegakan hukum serta masyarakat dan perguruan tinggi untuk berperan serta membangun penguatan etika berbangsa, khususnya di bidang penegakan hukum. Pada tataran kebijakan negara, revitalisasi nilai-nilai moral dan etika telah dicanangkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 5/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Dalam konsideran TAP MPR tersebut dapat terlihat bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa. Hadirin yang kami muliakan, berangkat dari ketetapan MPR tersebut, Komisi Yudisial Republik Indonesia memandang perlu secara dini menanamkan nilai-nilai etik kepada calon sarjana hukum sebagai bibit-bibit pengemban profesi hukum yang dilakukan melalui kemitraan antara Komisi Yudisial Republik Indonesia
dengan perguruan tinggi dalam bentuk program klinik etik dan hukum. Keluaran dari program ini adalah tersedianya calon pengemban profesi hukum yang memiliki kompetensi dan kepribadian yang sesuai dengan tuntutan profesi hukum yang dipilihnya. Artinya penguatan etika profesi hukum dilakukan sejak dini atau dimulai dari hulu dalam proses pencetakan sumber daya manusia profesi hukum. Program klinik etik dan hukum pada tahun 2012 sebagaimana disampaikan oleh Sekjen tadi diselenggarakan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, Universitas Samratulangi Manado, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Universitas Pasundan Bandung, Universitas Negeri 11 Maret Solo, dan Universitas Andalas Padang. Seiring berjalannya program ini, Komisi Yudisial telah melakukan penyempurnaan modul dan silabus program klinik etik dan hukum serta penambahan anggota baru, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Hasanuddin, Universitas Patimura Ambon, dan Universitas IAIN Ar-Raniri Banda Aceh. Melalui forum ini kami sampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan program klinik etik dan hukum, sekaligus bagian komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa. Sebelum mengakhiri sambutan ini, secara pribadi dan kelembagaan, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Indonesia yang telah berkenan menjadi tuan rumah kegiatan klinik etik dan hukum. Kepada peserta klinik etik dan hukum, kami sampaikan selamat mengikuti rangkaian lokakarya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara lokakarya klinik etik dan hukum tahun 2016 saya nyatakan secara resmi dibuka. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, selaku mitra utama Komisi Yudisial dalam menyelenggarakan kegiatan klinik etik dan hukum ini, menyambut baik adanya inisiatif Komisi Yudisial dalam mengadakan kegiatan yang menyasar para calon penegak hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang saya hormati para anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang saya hormati Pak Sekjen Komisi Yudisial, yang saya hormati para dekan Fakultas Hukum Mitra Komisi Yudisial, ada 13 pada malam hari ini. Kami berterima kasih kepada Komisi Yudisial untuk kerjasama yang baik ini menyelenggarakan rangkaian kegiatan mulai dari lokakarya atau malam ini mungkin penandatanganan MOU terlebih dahulu, kemudian lokakarya, lalu FGD, dan terakhir TOT, Training of Trainers. Mudah-mudahan acara hingga Sabtu ini dapat terlaksana dengan baik, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini dalam menjadi tuan rumah acara yang sangat penting, yang sifatnya nasional ini. Sejak diskusi awal tentang program klinik etik dan hukum ini, kami sudah menyampaikan sambutan. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Joko Sasmito mewakili Komisi Yudisial dengan dekan dari 13 Fakultas Hukum. Adapun kampus yang dipilih adalah Universitas Pasundan, Universitas Tanjung Pura, Universitas Andalas, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas 11 Maret, Universitas Samratulangi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Hasanuddin, Universitas Patimura, Universitas Diponegoro, dan Universitas Indonesia. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret,
untuk mereka.